Nah, gimana di situ? Ya, baik. Kita mulai saja ya. Ya, ayo kita mulai saja dengan apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Siang siang Ibu. Ibu. Waduh, pada lemes. Sudah makan siang? Sudah makan siang belum, teman-teman? Aduh, lemes ini. Jihan udah makan siang? Oh, sinyal saya ya. Aduh, sebentar ya. Oke, baik. Sudah ada 57, 55 berarti. Alhamdulillah, teman-teman, kita bisa bertemu lagi ya di semester berapa Anda? Semester 5. Ya, Alhamdulillah Anda sudah masuk tahun keberapa berarti di UNJ, di PBS itu? 2,5 tahun Ibu. 2,5 tahun. Boleh nggak sih kalau dibilang nggak berasa kuliahnya? Apa berasa banget kuliahnya? Berasa Ibu. Sebentar ya Pak. Sebentar ya teman-teman. Kurang berapa Pak Edi? Kalau nggak salah sama buran itu sudah dibagi sesuai jumlahnya Pak. Di sini tuh semuanya sudah rata dengan jumlah pengujinya Pak.
Tunggu ya. Baik, Ibu. Oke, baik, mohon maaf ya teman-teman. Tadi ada urusan sebentar terkait PPG. Baik, kita lanjutkan lagi. Sudah ada 57 mahasiswa di sini. Berarti ada, sudah pas lah ya. Paling lebih satu nih kayaknya. Ada yang pakai dua perangkat. Oke, baik. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Ibu. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, baik teman-teman. Hari ini Anda masuk minggu pertama perkuliahan. Nah, di semester 5 ini ada berapa mata kuliah yang Anda ambil? Ada berapa? 8 ya, Ibu. 8. Ada MKU atau mata kuliah prodi semua? Prodi Prodi semua. Prodi semua Ibu. Wah, sudah semakin khusus ya. Iya, betul. Nah, coba deh kalian teman-teman bayangkan dari semester 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira ada berapa bidang yang sudah teman-teman ambil tiap mata kuliah? Sastra, apalagi Bahasa pengajaran. pengajaran ya. Oke, terus apalagi? Kemahiran Ibu, kemahiran. Kemahiran, betul, 3. Apalagi? Penelitian Ibu. Penelitian, betul, 1 lagi. Saya lupa. Bahasa Bahasa Ibu, bahasa. Saya laporin Bu Sinton di depan saya nih. Masa lupa kebahasaan linguistik ya? Nah, jadi di setiap semester teman-teman itu pasti mengambil itu. Ada mata kuliah eh, penelitian, ada mata kuliah kemahiran, itu membaca, menyimak, dan sebagainya. Ada linguistik atau kebahasaan, morfologi, fonologi, linguistik di semester awal, ya sampai di semester ini. Terus ada sastra. Di semester ini kalian mengambil apresiasi drama kan? Nah, lalu ada pembelajaran. Nah, itu selalu include dalam satu semester dan itu selalu sepaket dengan teman-teman. Di tiap bidang tersebut, itu membantu teman-teman untuk memahamkan teman-teman tentang pendidikan bahasa dan sastra. Bagaimana pendidikan bahasa dan sastra bisa digunakan di sekolah, bisa digunakan juga dalam penelitian. Sehingga di tiap semester itu tidak terlepas dari mata kuliah penelitian. Di semester awal, mata kuliah penelitian apa saja yang sudah kalian ambil? Semester 1. Filsafat. apa? Betul, filsafat. Setelah filsafat, semester selanjutnya ada apa lagi? Metodologi penelitian. Betul, metodologi penelitian. Setelah itu ada lagi MPPBI Ibu. MPPBI. Nah, setelah MPPBI, sekarang masuk semester ini ada berapa mata kuliah?
Oh, semester ini ambil MPPBI ya? Iya, Iya. Ibu, maksudnya semester ini. MPPBI dan statistik ya, untuk membantu teman-teman bisa mengembangkan penelitian. Dari awal teman-teman belajar filsafat untuk membantu cara pola pikir teman-teman, penarikan kesimpulan, cara menyusun suatu penelitian secara ilmiah. Nah, dalam penelitian, ketika teman-teman mengambil jenis penelitian baik kualitatif kuantitatif, tidak terlepas teman-teman harus mengetahui statistik. Maka dari itu, setelah teman-teman mempelajari MPPBI, sudah bisa melihat beda-bedanya nih jenis-jenis penelitian yang bisa diambil oleh mahasiswa PBSI, maka teman-teman juga dibekali dengan statistik. Bukan statistik yang sedalam seperti matematika, tetapi bagaimana statistik dalam penelitian pendidikan, khususnya bahasa dan sastra Indonesia. Tuh, ya, diharapkan dengan mata kuliah penelitian ini bisa membantu teman-teman nantinya dalam penyusunan artikel ilmiah, dalam penyusunan tugas akhir Anda, yaitu skripsi, supaya teman-teman semua itu bisa menyelesaikan perkuliahan berapa semester harapan Anda? Yo, 8, 9, 10. 8, Ibu. 8 ya. Kalau Anda bertekad 8 semester, ya, ikuti silakan. Artinya mata kuliah yang Anda sudah ambil dalam satu paket itu diselesaikan dengan nilai yang maksimal, sehingga Anda tidak harus mengulang mata kuliah lagi, sehingga penelitian Anda untuk skripsi juga bisa selesai tepat waktu, ya. Nah, kalau mungkin teman-teman melihat ya di tahun-tahun ini, 1, 2, 3 tahun terakhir ini, bahwa alumni kita, mahasiswa PBSI yang bisa menyelesaikan studi secara tepat waktu itu di bawah 50%. Ya, di bawah 30%. Dari total misalnya 60 yang bisa menyelesaikan itu mungkin 15 tepat waktu 8 semester. Ya, ini lumayan sedih juga kita ya. Dari itu, saya sih berharapnya teman-teman mungkin di awal-awal atau di dalam mata kuliah tiap mata kuliah penelitian masih ngawang ya. Ini bagaimana nanti penggunaannya di dalam penelitian. Tetapi semoga ketika teman-teman sudah melaksanakan penelitian nantinya, Anda sudah bisa paham, oh ternyata ini tujuannya materi ini pada saat statistik, pada saat MPPBI. Atau pada saat MPPBI sebelumnya, Anda sudah melakukan observasi di sekolah atau di masyarakat. Setidaknya Anda sudah punya pengalaman untuk menyusun latar belakang itu bagaimana dari Metlit, dari MPPBI. Karena di semester kedepannya Anda sudah akan masuk atau mengambil mata kuliah PPKI. Ya, ini berurutan terus teman-teman. Tadi Anda sebutkan filsafat. Setelah lulus filsafat baru boleh ngambil maths. Setelah lulus matematik baru boleh mengambil MPPBI dan statistik. Lulus kedua mata kuliah ini baru Anda boleh mengambil PPKI. Apa itu PPKI? Pengembangan penyusunan karya ilmiah. Atau nama lainnya mungkin Anda kenal dengan proposal. Ya, jadi di PPKI ini di semester 6 Anda mengambil mata kuliah ini untuk membantu Anda supaya bisa nih setengah perjalanan skripsi Anda itu sudah tertulis. Ya, tidak tiba-tiba PPKI Anda menyusul bab 1, bab 2, bab 3, tetapi itu sudah diantarkan dengan mata kuliah penelitian. Dari Medlit Anda sudah melakukan observasi, dari MPPBI Anda sudah mencoba menyelesaikan masalah, dari statistik Anda mencoba untuk menyusun pembahasan atau mengolah data, sehingga di PPKI Anda benar-benar bisa menyusun pasal utuh yang bisa Anda gunakan untuk gitu ya. Nanti kalau Anda lulus PPKI, Anda bisa mengambil skripsi di semester 8. Gitu, ya. Nah, inilah yang kemarin-kemarin itu oleh alumni dari angkatan sebelumnya itu terlambat karena Bu Ida yang berita acaranya Bu Ida. Izin Pak Edi. Maaf. Ini yang dosen pembimbing yang harus pasang ditantangani oleh Pak Edi. Yang penilaian dari pasang mana yang dipasang ya Pak? Oke, baik kita lanjut. Nah, itulah
langkah-langkah atau step-stepnya satu 4 semester teman-teman hingga bisa menyelesaikan satu skripsi atau satu kurikulumnya sebagai tugas akhir. Jadi kerelaan Mbak Liang. Kita hanya kebagian dulu di JDS untuk Baik, sekarang untuk mata kuliah statistik, seperti pada mata kuliah penelitian sebelumnya, dosen pengambilnya itu dosen utamanya adalah Prof. Edi, lalu dosen kedua adalah saya. Dan di sini juga kita ditemani dengan Bu Ayu untuk mendampingi dalam mata kuliah statistik. Ya. Oke, baik. Kalau Anda sudah lihat disiapkan statistik ini ada berapa SKS? Dua SKS. Betul. Jadi untuk mata kuliah statistik akan kita laksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan pertemuan. Baik, mohon bantuannya Basil bisa bantu share screen. File yang saya kirim itu yang terakhir ya, yang PDF ya. Nah, sekali satu PD. Satu. Oh iya, hari ini Peksiminas ya. Ada yang mau tugas Peksiminas ya. Sebagai panitia atau apa ini tugasnya? LO, Bu. Oh, LO. Baik. Di angkatan kalian hanya tugas aja atau ada mahasiswa lain? Tugas saja Tugas Ibu. saja. Oh, oke. Yang lagi ramai sekali di kampus. Gitu banyak peserta Peksiminas ya di UNJ. Oke, artinya kan Oke, baik. Nah, ini RPS. Oh, dibantu Amir ya. Terima kasih, Amir. dia jam 19 tadi. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ke bawah, Amir. Atau saya tetap Terima kasih, Pak. Oh, general. Dua SKS ya, teman-teman. Oke, ini terus ke bawah. Berapa? BDS. Oke, perkuliahan statistik. Walaupun ada praktik-praktik dan sebagainya, tapi masih bisa dilaksanakan secara online, sehingga perkuliahan statistik akan selama 1 semester akan kita laksanakan secara daring, ya, melalui Zoom meeting dan LMS. Nah, untuk kelas LMS-nya akan saya infokan selanjutnya. Nanti saya berikan namanya ya. Oke, terus lanjut, Amir. Terus sampai ketemu rencana pembelajaran yang berikut. Terus scroll. Terus. Oke, sampai di sini. Baik, teman-teman, seperti yang sudah Anda alami di beberapa hari sebelum ini, bahwa tiap pertemuan pertama, perkuliahan awal, Anda akan dihadapkan dengan PS terlebih dahulu. Ya, Anda akan mengetahui mata kuliah, bukan, materi apa saja yang akan Anda pelajari dalam 1 semester ke depan. Bentuk pembelajarannya atau bentuk perkuliahannya seperti itu. Nah, ini statistik di perkuliahannya itu akan berbentuk presentasi. Jadi teman-teman akan membentuk kelompok-kelompok karena ini 2 kelas, maka akan ada 1 kelompok dari PB1 dan 1 kelompok dari PB2 untuk tiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan itu akan dibagi menjadi 2 kelompok, 1 kelompok dari PB1 dan 1 kelompok dari PB2. Ya, materinya silakan dibagi 2 oleh kedua kelompok. Ya, misalnya seperti pada pertemuan 2, pengertian data, sumber data, dan jenis data. Silakan kelompok 1 akan membahas poin yang mana, kelompok 2 dari PB2 akan membahas poin itu. Bisa dipahami, teman-teman? Oke, terima kasih. Nah, secara materi di dalam rencana pembelajaran ini sudah akan jelas terlihat. Lalu di pertemuan ketiga, Anda akan mempresentasikan, itu berarti kelompok 3 dan kelompok 4 akan mempresentasikan distribusi frekuensi dan diagram Gauss.
baik diagram batang dan diagram garis. Berarti nanti ada bagaimana bentuknya distribusi frekuensi, bentuknya diagram, dan bukan hanya teorinya, tapi teman-teman tambahkan contohnya juga. Ya, contoh pengerjaannya seperti apa. Buatlah satu contoh soal, lalu disusun distribusi frekuensinya, lalu disusun jika dibuat dalam diagram batas seperti apa, dibuat dalam diagram gratis bagaimana. Yang 40 Bisa dipahami? kan harus ada yang dari walaupun ya itu kan Pertemuan 3 bisa dipahami teman-teman? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke, sip. Bisa dipahami, kita lanjut di pertemuan 4. Kalau ke bawah, Amir. Oke, pertemuan keempat. Menghitung ukuran pusat dan letak, yaitu min, median, dan modus. Ya, jadi mulai dari pertemuan pertama tadi di minggu ke depan, pertemuan kedua itu masih berupa teori, apa itu statistik dan sebagainya. Tapi mulai pertemuan 3, mulai menghitung ya distribusi frekuensi, ya itu sudah mulai hitungan. Min, median, modus itu sudah mulai masuk hitungan. sama dari dari Ya, baik. Nah, itu di pertemuan keempat ya. Min, modus, min, median, dan modus. Jadi, bukan hanya teorinya, apa itu min, apa itu median, apa itu modus, tetapi teman-teman harus memberikan contoh. Khususnya contoh dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Ya. Dari pertemuan 2 dan seterusnya, teman-teman akan memberikan contoh jika bisa sebaiknya relevan dengan bidang studi. Ya. Oke, berarti ini bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Di kelompok 5 dan kelompok 6, masing-masing dari PB1 dan PB2. Baik, lanjut pertemuan kelima. Ini ada variansi dan simpangan baku. Jadi bisa langsung dibagi ya, kelompok 7 variansi, kelompok 8-nya simpangan baku. Baik, PB1 dan PB2. Oke. Lanjut pertemuan yang keenam, yaitu menghitung Z-score dan T-score. Sudah mulai nih istilah apa lagi nih Bu Hesti? Nanti ini akan dipresentasikan oleh kelompok 9, kelompok 8 dan kelompok 9 dan 10. Jadi satu kelompok membahas skor dan satu kelompok membahas skor. Nanti dijelaskan dulu definisinya apa, jenis-jenisnya, lalu bagaimana digunakan, rumusnya seperti apa, digunakan di dalam penelitian, bentuknya seperti apa. Baik, lanjut pertemuan ke-7 dan ke-8. Bisa scroll ke bawah, Ania. ya ini justru yang ini nggak Nah, di sini ada beberapa korelasi ya atau hipotesis yang bisa teman-teman presentasikan. Ada korelasi present product moment, Spearman Brown, dan di serial serta poin di serial. Ada 4 temuan. Sehingga dibagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan 7, 2 korelasi dipresentasikan. Pertemuan 8, 2 korelasi ya. Jadi pertemuan 7 itu korelasi produk sama Spearman Brown. Sementara pada pertemuan 8 di serial dan poin di serial. Baik, sampai sini sebelum masuk ke PS ada pertanyaan. Secara teknis jelas ya, tiap pertemuan itu dibagi menjadi 2 kelompok ya. Satu dari kelompok PB1 dan satu kelompok. Baik, selanjutnya ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu berupa soal statistik. Ya. Teman-teman, untuk UTS ini mungkin nanti akan diperjelas oleh Prof. Henry ke depannya, tetapi berdasarkan tahun sebelumnya, untuk ujian tengah semester itu berupa soal statistik. Teman-teman akan diberikan satu, biasanya distribusi frekuensi nilai, Anda akan diberikan penilaian atau soal berbentuk angka-angka,
Lalu teman-teman harus membuat statistiknya. Statistiknya dari mana? Dari pertemuan dua, Anda harus buat distribusi frekuensi, Anda menentukan min, modus, median, sampai Anda harus menentukan korelasi. Ya, itu UTS. Itu sudah bukan lagi if ya, tapi kemungkinan besar ini yang akan Anda jawab pada saat UTS. Memang pasti akan sangat panjang ya, karena Anda prosesnya dari pertemuan dua itu, dari distribusi frekuensinya, min, modus, variansi, kesimpangan bakunya, itu biasanya akan masuk ke dalam UTS. Jadi Prof. Henry atau dosen akan memberikan soal berupa nilai angka-angka, lalu Anda akan menyusunnya menjadi statistik seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk tekniknya UTS ini biasanya seperti mata kuliah kalau metrik kan ini ya analisis ya. Biasanya akan dilaksanakan sesuai jadwal perkuliahan. Misalnya seperti hari ini, maka UTS-nya itu akan dilaksanakan di hari Selasa jam 1 sampai jam 2.40. Atau jika soalnya lumayan panjang, bisa jadi akan diberikan waktu 3 jam sampai 4 jam. Jadi itu deadline-nya sudah jelas dan akan dikumpulkan di LMS. Kalau mata kuliah lain kita khususnya sastra, itu kita dibantu dengan BCR, tapi kalau di penelitian teman-teman selain Zoom kita menggunakan LMS Link. Jadi pengumpulan semuanya melalui LMS. Ya. Baik, untuk UTS bisa dipahami atau ada pertanyaan? Iya Bu, cukup Bu. Ibu ada pertanyaan. Silakan Amir. Mau nanya, Ibu kita ketikanya itu menggunakan Excel apa nih? Untuk UTS-nya ya? Oh ya, Ya, kalau Anda untuk mengetahui benar salahnya boleh pakai Excel, Amir. Tapi pengerjaannya itu harus dengan tangan. Tulis tangan. Tujuannya untuk mengetahui teman-teman tahu prosesnya atau tidak. Karena kalau dengan Excel seperti mencari variansi atau membuat hipotesis itu bisa sih sebenarnya bisa. Tetapi khawatirnya Anda tidak tahu proses pengerjaannya bagaimana. Jadi untuk UTS dan UAS nanti itu Anda mengerjakannya di kertas, Anda tulis tangan, yang dikirimkan adalah PDF atau bentuk foto dari hasil jawaban Anda. Bisa terjawab, Amir? bisa Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, sip. Baik, kalau sudah cukup jelas, kita lanjut ke pertemuan ke-10. Kenapa ada isinya? Oke, pertemuan 10 dan 11 ini regresi sederhana dan regresi ganda. Berarti dalam satu pertemuan ini ada satu kelompok yang presentasi, dua kelompok tentang regresi sederhana, lalu dua kelompok di pertemuan 11 tentang regresi ganda. Oke, lalu di pertemuan 12 dua kelompok membahas tentang uji dua rata-rata, data berhubungan, dan data mandiri. Jadi ini uji TAG itu nanti ada data berhubungan, satu teori, satu pembahasan tentang data mandiri. Lalu pertemuan ke-13, hipotesis proporsi atau menggunakan X kuadrat. X kuadrat dipresentasikan oleh dua kelompok. Lalu pertemuan ke-14 uji normalitas juga dipresentasikan oleh dua kelompok, satu kelompok dari PB1, satu kelompok dari PB2. Lalu di pertemuan ke-15 uji homogenitas. Karena di sini juga banyak ya setiap uji normalitas dan homogenitas ini pembahasannya yang banyak, jadi bisa dibagi oleh kelompok 1 dan kelompok 2 di tiap presentasi. Lalu pertemuan ke-16 itu ujian semester. Bentuk soalnya, bukan bentuk soal, bentuk teknis pengerjaannya sama seperti di UTS, namun soalnya pasti berbeda. Kalau sebelumnya Anda akan diberikan angka, Anda menyusun dari distribusi frekuensinya sampai korelasinya,
Nah, kalau di sini tingkatannya sudah lebih tinggi, sampai menggunakan uji T atau menggunakan eksplorasi dan mengetahui uji homogenitas dan sinergi. Jadi harapan saya sih sebenarnya kalau teman-teman di tiap pertemuan itu harus benar-benar paham tiap materi. Karena tiap materi ini akan benar-benar masuk ke dalam tiap ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Baik, sampai sini dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu izin bertanya, Silakan Kak. Ya. eh, karena setiap pertemuan itu presentasi Bu, saya izin tanya nanti yang presentasi itu kalau di kegiatannya kan namanya menghitung ya Bu. Nah itu data atau angka-angkanya dapat dari mana? Terus teman-teman lain yang tidak presentasi dia ikut menghitung atau menyimak materi secara teori saja Bu. Itu aja. Tanya. Terima kasih Jihan. Ya, terima kasih Jihan. Nah, di setiap Anda presentasi, misalnya nih modus media nih. Nah, Anda dari kelompok yang memberikan soal, dari kelompok yang menyediakan contoh, ya, nanti boleh dihitung bersama-sama. Tetapi dengan contoh itu sudah dengan rumusnya Anda, cara pengerjaan bagaimana, jawabannya apa. Biasanya, semua tuh error ya. Terdengar suara saya? Dengar Ibu. Biasanya untuk bisa teman-teman yang lain bisa lebih memahami, kan bisa kita berikan contoh lain juga untuk bisa kita kerjakan bersama-sama dalam Zoom. Misalnya dengan uji homogenitas kita munculkan satu soal atau satu nanti kita bahas bersama-sama di dalam Zoom. Jadi bukan hanya teman-teman kelompok yang menghitung dan paham, tapi semua mahasiswa yang pertama mereka akan menyimak dulu, lalu kita lanjut diskusi, kemudian kita uji coba. Maksudnya kita cobakan, kita seperti tadi variasi, contohnya dari teman-teman kelompok yang presentasi. Selebihnya bisa kita minta untuk mencari contoh lain atau kita mengerjakan ulang secara mandiri soal yang diberikan oleh soal dari kelompok presentasi. Suara saya terdengar jelas teman-teman karena di prodi sedang ada diskusi. Jelas ya? Iya, Pasti terima kasih Bu. bisa gabung. Baik. Nah, di UTS di UAS nanti ini salah ya. Kenapa UTS tapi UAS? Nah, UAS bentuknya seperti UTS ya teman-teman. Anda mengerjakan secara tertulis, nanti dikumpulkan bentuk foto atau PDF-nya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Nah, saya Bu. Silakan Basil. Ibu, kata Ibu setiap pertemuan kan kelompok ya. Ya Basil. Ini ada 6 kelompok ya Bu. Ya, jadi setelah ini silakan masing-masing kelas membentuk kelompok dulu ya. Tergantung dari Anda. Apakah Anda membentuk kelompok sebelum sampai sebelum UTS atau membentuk kelompoknya sudah langsung full sampai UAS? Karena kan ada berapa? Berarti ada 14. Akan ada 14 kali presentasi tiap kelompok. Apakah Anda mau bagi 7 kelompok di awal sebelum UTS dan 7 kelompok setelah UTS atau langsung membentuk 14 kelompok. Jadi satu orang 2 kali presentasi sebelum UTS dan sesudah UTS. Itu silakan dibentuk oleh kelompok. Lalu untuk jenis pembagiannya, misalnya seperti ini uji homogenitas atau tadi min median modus, kira-kira kelompok 1 yang PB1 mau bahas yang mana? Lalu yang PB2 mau bahas yang mana? Silakan didiskusikan. Yang penting jelas batasannya. PB1 membahas apa, PB2 membahas. Jadi tidak tumpang tindih pembahasannya. Sebaiknya antar kelompok yang presentasi itu jangan sendiri-sendiri. Kelompok PB1 dan PB2 harus saling diskusi apakah materinya, karena semua anggota kelompok kan harus paham tentang materinya. Apakah materi yang disusun oleh PB1 itu menurut PB2 sudah benar atau tidak, atau perlu diperbaiki, batasannya sampai mana atau tidak. Begitu Basil. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mohon izin menyampaikan bahwa sebagian besar mahasiswa kita bekerja di pagi hari. Ada juga 2 orang di luar kota.
yang betul-betul sanggup kuliah. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan kita bisa lanjutkan ya. Coba scroll ke atas, Amir. Scroll ke atas, kita lihat ini proporsi penilaian. Terima kasih atas pemakluman. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Nah, ya. Sekarang. Terus saya gue di mana setelah gue? Baik, ya sudah benar Amir. Nih, ya, Nah, teman-teman bisa lihat ya metode dan tekniknya. Jadi teman-teman tidak hanya berpatokan pada referensi. Di LPS ini kan ada referensi nanti ya sumber pustaka. Silakan teman-teman. Ya, teman-teman kalau terganggu infokan ya, nanti saya bisa pindah lokasi kalau misalnya suara saya terganggu dan saya distract sama yang lain. Nah, jadi teman-teman belajar itu tidak hanya dengan buku, tetapi Anda sebaiknya menggunakan artikel-artikel penelitian lain yang sudah ada untuk melihat jenis statistik ini. Karena seperti pada mata kuliah sebelumnya Anda sudah pelajari ya, bahwa di statistik juga ini kita akan banyak mengambil dari artikel-artikel penelitian. Karena kalau mengambil dari skripsi, disertasi itu kan terlalu panjang. Untuk melihat statistik ini, untuk melihat penelitian yang bagaimana kerjanya, kita bisa ambil dari jadi teman-teman sebenarnya sudah bisa, misalnya minggu depan pembahasan apa sudah bisa melihat teorinya atau minggu depan sudah lebih paham. Bu, penilaian produk berupa penilaian tugas, penilaian dan sebagainya. Penilaian sikap bagaimana teman-teman di dalam. Oke, kita skip langsung ke yang ketiga, komponen yang proporsi penilaian. Presentasi kelompok itu akan mendapatkan bobot poin belum ambil ya. Presentasi kelompok 15%. Ya, jadi presentasi kelompok itu Anda tidak hanya sekedar membuat PPT dan presentasikan, tapi itu akan dinilai. Ini juga bukan hanya pada statistik, tapi saya yakin semua mata kuliah lain di presentasi kelompok akan ada bobot penilaian. Lalu resume individu, lalu case base ini biasanya UTS ya teman-teman. UTS poinnya 30%. Dan yang paling besar adalah proyeknya, yaitu di UAS. Dan ini teman-teman pengalaman saya, mungkin Anda sudah merasakan ini di Netlook ya, bahwa oleh Prof. Henry, oleh dosen, kami ketika UAS ada sebesar 40% untuk digunakan di nilai. Jadi ketika nilai akhir, ketika UAS Anda itu nilainya tidak maksimal, maka bisa dipastikan bahwa nilai akhir Anda juga pasti sudah akan rendah. Karena nilai akhir itu hampir 50%, tapi 40% itu diambil dari UAS. Jadi mungkin semoga teman-teman bisa memahami ini ya, bahwa penilaian hampir tiap mata kuliah itu terbesar poinnya ada dari UAS. Jadi untuk bisa ikut UAS maka kehadiran kan harus 80% minimal, ya kan? Selain 80% minimal untuk ikut UAS, maka hasil UASnya juga kalau bisa dibuat maksimal, ya. Karena ini sangat berpengaruh besar terhadap nilai akhir teman-teman. Untuk komponen dan proporsi penilaian, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Silakan Lili. Iya cukup. Oke, baik. Terima kasih. Baik, lanjut. Penilaian atau kelulusan Anda sudah tahu ya. Ini se-UNJ dari semester 1 sampai semester akhir kalian nanti penilaian akan begini-begini saja ya. Batas lulus itu di C ya. Teman-teman ini mungkin saya bukan menakut-nakuti tapi sekedar mengingatkan saja bahwa di statistik ini di tahun-tahun sebelumnya bahkan ada yang tidak lulus karena UASnya tidak maksimal, tidak di UASnya kehadirannya kurang dari 80%, lalu UASnya juga dikumpulkan tapi misalnya nih dari 4 soal mahasiswa tersebut hanya mengumpulkan 1 soal. Jadi nilainya sangat-sangat rendah.
Karena walaupun penugasannya dia dikumpulkan, tetapi karena UASnya nilainya di bawah 50, sehingga dinyatakan tidak lulus. Karena UAS itu kan bobotnya 40% untuk nilai akhir. Dan ini bukan hanya di tahun lalu, tapi tahun-tahun sebelumnya juga selalu biasanya ada yang mendapatkan nilai belum lulus atau bahkan tidak lulus. Karena UASnya dan kehadirannya. Oke, baik kita lanjut. Oke, sekarang kebijakan perkuliahan. Tadi saya sudah bahas ini di Abdram. Silakan dibaca lagi ya, 2 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Lanjut poin selanjutnya, Amir. Yang C dan D. Scroll ke bawah lagi, Amir. Selanjutnya, Amir. Oke, sampai terakhir. Oke, baik, silakan dibaca teman-teman tentang penyerahan tugas, kecurangan akademik. Mungkin kalau statistik sulit ya kalau kecurangan akademik karena dalam UTS atau UAS pun soal yang diberikan itu dari Prof. Henry sendiri, dari para dosen. Jadi tidak mengambil dari Google. Jadi kemungkinan karena ini berkaitan dengan angka, maka berbeda satu angka pun maka hasilnya pasti akan berbeda. Jadi mungkin untuk tindak kecurangan pasti sulit. Karena di dalam statistik yang dilihat sebenarnya bukan hasil akhirnya pasti benar, tetapi bagaimana proses Anda mengerjakan. Apakah langkah-langkahnya dari rumusnya, dari langkah menyusun distribusi frekuensi, sampai Anda bisa menentukan satu hipotesis menggunakan korelasi, itu yang dilihat sebenarnya. Apakah proses Anda menyelesaikan itu sesuai atau tidak. Lalu etika di dalam kelas, baik luring maupun daring, ini sesuai ya, seperti pada mata kuliah lainnya. Jadi meskipun kita online, tapi diharapkan memakai baju kemeja atau baju yang sesuai untuk kuliah. Ya, bagi laki-laki, meskipun online, tetapi pakai baju kaos, tapi harus berkerah atau pakai kemeja. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Iya, Anissa, ada pertanyaan? Tidak, cukup. Oke deh, sip. Kalau sudah cukup, saya rasa tidak apa-apa kita bisa selesai lebih cepat. Teman-teman masih ada 40 menit. Karena ini perkuliahan pertama, masih ada hal yang harus Anda kerjakan, yaitu membagi kelompok. Ya, mohon setelah selesai ini 40 menit waktu sisa ini silakan Anda gunakan untuk membagi kelompok dan dikirimkan ya. Anda kirimkan ke WAG pembagian kelompoknya untuk PB1 dan PB2 dari kelompok 1 sampai kelompok 14. Oke, oke. Oke, Bu. Oke deh. Baik, silakan close screen-nya, Amir. Jadi kalau dari wahan nggak bisa ngikut. Ya udah, ya nggak bisa ngikut berarti lah. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, saya ini dulu dong, dokumentasi dulu untuk laporan ke Prof. Henry bahwa kita sudah melaksanakan perkuliahan pertama, sudah dihadiri oleh, waduh, kok jadi 60 mahasiswa. Oke, di saya ada sampai 3 layar nih. Saya ambil dari layar pertama ya. 1, 2, 3. Lalu layar yang kedua. 1, 2, 3. Layar yang ketiga.
1, 2, 3. Oke deh. Baik, terima kasih teman-teman semua. Wah, ini giliran dipoto ini baru pada off cam ya. Dari tadi ya. 1 jam on cam, off cam semua. Giliran foto langsung cepat.